Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang bab berikutnya, yaitu trigonometri dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri dasar untuk bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan eksplorasi tentang nilai perbandingan trigonometri. Nilai perbandingan trigonometri itu meliputi apa saja? Antara lain yang pertama adalah sinus. Nanti disingkat sin. Yang kedua adalah kosinus yang disingkat cos. Kemudian yang ketiga adalah tangen yang disingkat tan. Yang keempat adalah kosekan yang disingkat CSC. Yang kelima yaitu sekan yang disingkat SEC. Dan yang keenam adalah kotangen yang disingkat COT. Baik, sekarang kita perhatikan. Ada gambar segitiga siku-siku A, B, C. Yang siku-siku di titik A. Siku-siku ditandai dengan lambang seperti ini. Jadi artinya ini adalah lambang siku-siku atau sudutnya 90 derajat. Pada gambar ini bisa kita cermati bahwa sisi AC dan sisi AB dinamakan sisi siku-siku. AC dan AB dinamakan sisi siku-siku. Kemudian sisi BC yang berhadapan dengan sudut siku-siku ini dinamakan sisi miring atau hipotenusa. Jadi sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Perlu kita ingat bahwa sisi miring, ya, jangan sampai salah, ya, sisi miring adalah sisi atau garis yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Bukan sisi atau garis yang gambarnya miring. Ini perlu kita tegaskan. Pada setiap segitiga siku-siku selalu berlaku rumus, dalil, atau teorema Pythagoras. Jadi, pada segitiga siku-siku selalu berlaku rumus, dalil, teorema Pythagoras. Kita ingat, untuk teorema Pythagoras adalah sisi siku-siku kuadrat ditambah sisi siku-siku kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Berarti, pada gambar tadi, kalau kita tuliskan konteks teorema Pythagorasnya berarti AC kuadrat karena AC sebagai sisi siku-siku ditambah AB kuadrat karena AB sebagai sisi siku-siku berarti sama dengan BC kuadrat karena BC sebagai sisi miring. Nanti untuk segitiga siku-siku yang lain pada soal yang lain nanti menyesuaikan keadaan lambang-lambangnya. Baiklah, kita sambung. Trigonometri itu meliputi apa saja? Tadi di depan sudah kita sampaikan, trigonometri kita ulang lagi meliputi sinus disingkat sin, kosinus disingkat cos, tangen disingkat tan, kemudian yang keempat adalah kosekan yang disingkat CSC, yang kelima sekan yang disingkat SEC, kemudian untuk yang keenam adalah kotangen yang disingkat COT. Jadi ini ada sebanyak 6. Tapi yang paling utama, yang paling penting bagi kita nanti adalah 3 ini. 3 ini yaitu sin, cos, dan tan. Untuk yang 3 berikutnya ini sebetulnya adalah mudah. Ya, jadi yang keempat CSC ini kebalikan dari sin, kemudian SEC ini kebalikan dari cos, kemudian untuk COT ini kebalikan dari
tangan. Baiklah, berikutnya. Dalam gambar segitiga di atas, untuk sudut C, ya, misalkan saja pada segitiga di atas tadi, kita perhatikan sudut C ini, ya, sudut C. Ya. Dalam hal ini, secara teknis atau secara khusus, maka ini ya, untuk AB, kita kembali lagi di sini AB. Nah, AB ini, jadi kita stressingnya pada yang sudut C tadi ya. AB itu dikatakan depannya sudut C. Nah, jadi kan ini sudut C. Kalau AB di sini kan berarti depannya. Maka AB dinamakan sisi depan. Kemudian untuk yang AC itu yang ini, ya, yang ini, ya, depan. Jadi dalam hal ini nanti ada 3, meliputi depan, samping, dan miring. Kalau yang sisi miring pasti sudah kita temukan terlebih dahulu terkait dengan mana sudut 90 derajat. Maka secara teknis dari sudut C ini, ya, AB dikatakan depan, kemudian AC dinamakan samping. Jadi pasti ada 3 itu ya, sisi miring, sisi depan, sisi samping secara teknisnya. Dengan cara yang sama berarti nanti kalau konteksnya kita lihat dari sudut pandang stressing B ini, berarti nanti kalau perhatiannya dari B, maka AC ini sebagai sisi depan, kemudian AB sebagai sisi samping. Begitu. Perlu kita ketahui ya, sebagai catatan yang utama, dalam segitiga siku-siku untuk sisi miring tetap selalu sebagai sisi miring. Jadi dari fokus manapun, ya, sisi miring itu selalu sebagai sisi miring. Kecuali kalau yang sisi depan atau samping tadi bisa berubah-ubah. Baik, sekarang kita pahami, kita lihat untuk konsep trigonometri. Konsep trigonometri itu bagaimana? Tentang sinus. Tentang sin. Sin itu konsepnya adalah sisi depan per sisi miring. Ya, sinus adalah sisi depan per sisi miring. Kosinus, sisi samping dibagi sisi miring. Konsep tangen, sisi depan dibagi sisi samping. Berarti kalau untuk 3 berikutnya yang meliputi kosekan, kemudian sekan, dan kotangen, ini berarti mudah karena kan tadi kebalikannya. Kebalikannya ya. Kosekan adalah kebalikan dari sinus. Berarti nanti kalau kita mencari rumusnya kosekan, berarti ya tinggal memindahkan di atas saja. Berarti kalau sinus itu rumusnya sisi depan dibagi sisi miring, maka untuk kosekan sisi miring dibagi sisi depan. Kita rasa begitu. Untuk sekan berarti kebalikan dari cos. Berarti kebalikan dari cos. Berarti ini sisi samping per sisi miring. Berarti kalau sekan berarti sisi miring per sisi samping. Terus untuk yang kotangen, kot itu kebalikan dari tangen. Ya, kebalikan berarti jadinya nanti rumusnya adalah sisi samping dibagi sisi depan. Memang di sini tidak kita tuliskan. Nanti secara teknis bisa kita cari kalau sudah ketemu angkanya. Itu relatif lebih mudah. Yang jelas konsep kebalikan ini yang perlu kita pegang dengan baik. Jadi kita ingat, kita tekankan bahwa sin depan per miring, cos samping per miring, tangen depan per samping. Ini nanti yang selalu kita pakai. Baik, sekarang kita perhatikan untuk teknis atau untuk contoh-contohnya bagaimana. Perhatikan gambar berikut ini. Ya. Ada segitiga ABC. Ya. CB panjangnya 2,
kemudian CA panjangnya 4. Kita diminta untuk menghitung AB sama dengan titik-titik, sin A, titik-titik, cos A, titik-titik, tan B, titik-titik. Ini kita perhatikan. Dalam hal ini AB belum ada. Ya. Memang ditanyakan tadi ya AB. Berarti untuk mencari AB ini kita menggunakan teorema Pythagoras. AB sebagai sisi miring, berarti nanti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CB kuadrat. Berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 16 ditambah 4. 16 tambah 4, 20. AB kuadrat 20. Maka AB adalah akar 20. Akar 20 diringkas menjadi 2 akar 5. Karena 20 adalah 4 kali 5. Akarnya 4 adalah 2. Untuk 5 tidak bisa diakar, maka 2 akar 5. Sudah kita pelajari di SMP juga sudah. Ya, di semester 1 juga sudah. Kemudian untuk yang sin A sama dengan titik-titik ya. Sin A, kita ingat, sin adalah depan per miring. Depan per miring. Berarti kita perhatikan untuk A itu di sini. Depannya A adalah 2. Berarti depan per miring ya, depan per miring. Depannya 2 atau BC, sisi miringnya adalah AB. Maka CB per AB. Berarti 2 per 2 akar 5. 2 kita ringkas. Berarti ini 1, kemudian akar 5. Tapi perlu diingat ini penyebutnya masih irrasional, maka perlu dirasionalkan. Kalau yang bawah bentuk akar, maka harus dibaikkan atau dirasionalkan. Dengan cara kita tulis kembali, dikalikan, karena ini akar 5, dikalikan akar 5 per akar 5. Akar 5 dikali akar 5, jadinya 5 yang ini. 1 dikali akar 5, berarti akar 5. Inilah hasil untuk sin A. Kemudian yang selanjutnya adalah ditanyakan cos A berapa. Hati-hati, cos A. Cos konsepnya adalah samping per miring. A di sini. Ya. Kalau ini tadi depan, ini miring berarti pasti dong satunya adalah yang samping. Berarti yang samping adalah AC. Dengan demikian untuk cos A adalah ini ya, cos A ya, berarti samping per miring. Berarti AC dibagi AB. 4 dibagi 2 akar 5. Sama dengan ya, 2. Dan 4 ini kita ringkas, 2-nya hilang, 4 jadi 2. Berarti 2 akar 5. 2 per akar 5. Masih sama permasalahannya. Ini untuk penyebutnya masih bentuk akar atau irrasional, maka kita rasionalkan terlebih dahulu. Kita tulis lagi ini, kemudian dikali. Karena ini akar 5, maka dikali dengan akar 5 per akar 5. Kita dapatkan, ya, akar 5 kali akar 5 jadinya 5. 2 kali akar 5, ini cukup didekatkan saja, tidak boleh nanti 2 dikali 5 terus 10. Ya, akar 10 nggak bisa. Berarti ini cukup didekatkan, karena ini akar, ini tidak 2 akar 5. Jadi inilah hasilnya untuk cos A. Kemudian untuk tangen B, hati-hati tangen B. Tangen adalah konsepnya tangen. Konsepnya adalah depan per samping. Ya. Tangen adalah konsepnya depan per samping. Tan B berarti depannya B dibagi sampingnya B. Baik, B-nya di sini ya. Depannya B adalah 4. Nah, sampingnya B bukan AB karena AB adalah sisi miring. Berarti sampingnya B adalah 2. Dengan demikian untuk tan B adalah depan per samping 4 per 2. AC per CB ya. AC per CB. Ya. AC per CB. Ya. 4 per 2 ketemunya 2. Inilah untuk contoh yang pertama. Baik, sekarang kita sambung untuk contoh yang kedua. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut.
ada segitiga PQR. Siku-siku di sini, di P. Berarti sisi miringnya pastinya adalah QR atau 6. Nih. Yang lainnya sebagai sisi samping. Hitunglah QP, kemudian sin R, cos Q, dan tan Q. Baik, solusi sekarang. Solusinya adalah kita menghitung QP. Nah, QP ini bukan sisi miring, berarti kalau mencari menggunakan Pythagoras juga, tapi bukan jumlah, tetapi selisih. Berarti QP kuadrat sama dengan RQ kuadrat. Ya. Sisi miring kuadrat dikurangi oleh sisi siku-siku kuadrat yang sudah diketahui. Berarti RQ kuadrat min RP kuadrat. Ya. 6 kuadrat dikurangi dalam kurung 2 akar 5 dikuadrat. Nih. Hitungannya selanjutnya ini 6 kuadrat 36 min kita tulis min 2 kuadrat 4 akar 5 dikuadrat berarti akarnya hilang 5. Ya, jadi 2 kuadrat 4 akar 5 dikuadrat akarnya hilang berarti 4 kali 5. Dalam ini 36 dikurangi 4 kali 5 20 berarti 16. QP kuadrat 16 maka QP akar 16 yaitu 4. Berarti panjangnya QP sekarang ketemu yaitu angka 4. Baik, sekarang kita sambung yaitu sin R. Nah, tadi sudah kita bahas sin pastinya adalah depan per miring. Depannya R dibagi sisi miring. Depannya R ya berarti QP. Ya, QP tadi 4. Per sisi miring berarti 6 ya. Pastinya nanti adalah ya QP 4, sisi miringnya 6 berarti 4 per 6. Nah, ini ya QP per RQ 4 per 6 diringkas 2 per 3. Kemudian untuk cos Q, cos, hati-hati cos ya, cos Q. Kita lihat Q di sini. Cos adalah samping per miring. Ya, samping per miring. Kalau ini itu depannya Q bukan sampingnya. Ya, berarti dengan demikian kalau ini depan, yang namanya samping pasti yang IP. Kalau 6 ya sisi miring. 6 itu sisi miring berlaku untuk semuanya. Ya, ini. Berarti cos Q adalah samping per miring. Berarti 4 per 6. Ini ya. QP per RQ 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Kemudian untuk tan Q ya. Sudut Q di sini. Tan itu adalah depan per samping. Tan itu depan per samping. Berarti RP 2 akar 5 per samping. Samping berarti ini QP. Ya. QP tadi sudah kita hitung ketemunya 4. Berarti 2 akar 5 per 4. Maka di sini kita tulis RP per QP sama dengan 2 akar 5 per 4. Kita ringkas, 2 hilang, 4 jadi 2 akar 5 per 2. Nggak usah dirubah-rubah lagi ini karena penyebutnya sudah rasional. Kalau pembilang yang atas dalam bentuk akar, silakan saja nggak apa-apa. Ya. Yang penting untuk penyebut harus dalam bentuk rasional, ya, bentuk baik, tidak dalam bentuk akar. Oke, sekarang kita sambung untuk contoh yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Diketahui, ya, gambar segitiga ABC, siku-siku di A. Panjangnya di sini adalah 20. Tapi yang AB dan AC ya, dan CA belum ada. Nah, bagaimana ini? Ya, baik, kita lanjutkan. Diketahui BC 20 dan sin B. Nah, ini diketahui sin B ini. Sin B akar 3 per 2. Kita diminta untuk menghitung AC berapa, AB berapa, sin C berapa. Nah, ini caranya begini ya. Caranya begini. Tadi ya sudah kita ketahui bahwa ini sin B sama dengan akar 3 per 2. Berarti kalau kita lihat-lihat, kita cermati, berarti kalau AC dibagi BC, berarti kan
depan dibagi sisi miring. Ya, AC dibagi BC, depan per sisi miring. Berarti ini adalah sin B. Itu. Ya. Kita diminta untuk menghitung AC. Kalau AC berarti ini dikalikan silang. Kalikan silang. Berarti AC sama dengan BC kali sin B. Sama dengan BC-nya 20. Sin B-nya tadi diketahui akar 3 per 2. 2 hilang. 10. 20 jadi 10. Ya. Berarti 10 akar 3. Nah, sekarang ketemu ini AC. AC adalah 10 akar 3. Oke, lanjut. Sekarang yang mencari AB. Kalau mencari AB, nah sekarang kan ini sudah ada dua ini, ya. AC tadi sudah ketemu. Kalau mencari AB menggunakan teorema Pythagoras. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat min AC kuadrat. Berarti 20 kuadrat min dalam kurung, ya tadi AC sudah ketemu tadi ini, ya 10 akar 3 kuadrat sama dengan 20 kuadrat 400 min ditulis min 10 di kuadrat 100 akar 3 di kuadrat akarnya hilang itu 3 berarti 400 dikurangi 300 ketemunya 100 itu masih AB kuadrat maka untuk AB sama dengan akar 100 atau 10 jadi AB 10 nah sekarang sudah lengkap untuk semuanya. Terus yang satunya lagi, kita diminta untuk menghitung sin C. Sin C. Nah, sin C. Sin demi. Sin depan per miring. Ya, cos sami. Cos itu samping per miring. Sin C berarti depannya C itu AB. AB tadi sudah ketemu 10. Sisi miringnya 20. Berarti sin C nanti adalah AB ini 10 per 20. Nah, ini. AB per BC 10 per 20 diringkas menjadi setengah. Ini. Itulah untuk contoh yang ketiga. Sekarang contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah modelnya begini ya. Modelnya begini, gambarnya tidak ada. Ya. Diketahui sin P sama dengan akar 7 per 4. Kita diminta untuk menghitung ya. Cos P sama dengan titik-titik, tan P sama dengan titik-titik. Memang pada dasarnya, kalau diketahui satu saja, diketahui sinnya, maka bisa dihitung cos dan tannya. Jadi kan prinsipnya ada 3 tadi ya, sin, cos, tan. Kalau diketahui sinnya, bisa dihitung cos dan tannya. Kalau diketahui tangennya atau tannya, maka dua yang lain yang belum ada adalah sin dan cos bisa dihitung. Caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut. Ya. Solusi ya. Sin P sama dengan akar 7 per 4. Sin P sama dengan akar 7 per 4. Kita ingat tadi bahwa konsepnya sin itu adalah depan per miring. Berarti kalau begitu, sebagai depan adalah akar 7, sebagai sisi miring adalah 4. Ya. Sisi depan akar 7, sisi miring 4. Untuk mempermudah dalam menghitung cos P maupun tan P, nih, kita buat sketsanya terlebih dahulu. Nih. Dari data tadi diketahui bahwa, ya, jadi ini kita buat segitiga siku-siku yang modelnya gini saja, tidak usah seperti yang tadi, yang seperti biasa di SD dan SMP. Oke, kita gambar segitiga A, B, C. Tadi diketahui P ya, ini kita lambangkan P lah, begitu P. P. Berarti depannya P akar 7. Lah ini. Di sini akar 7. Kemudian sisi miring. Nah, sisi miring pasti yang depannya sudut siku-siku berarti 4. Nah, berarti kan sudah ada 2 ini. Tinggal mencari AB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dengan demikian, maka kita akan lihat di sini AB kuadrat. Mencari AB kuadrat terlebih dahulu. BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. 4 kuadrat dikurangi dalam kurung akar 7 di kuadrat sama dengan ya 16 dikurangi 7 ketemunya 9. AB kuadrat 9. Maka AB sama dengan akar 9 yaitu 3.
Dengan demikian, kita dapatkan ya, semuanya sudah komplit ya. Ini AB3. Yang ditanyakan adalah cos P ya, cos P. Cos ya, cos adalah samping per miring. Berarti sampingnya P, berarti bukan akar 7 ya. Sampingnya P itu yang ini, AB. Ya. Berarti AB per BC. Berarti 3/4. AB per BC. AB-nya 3, BC-nya 4. Udah paling ringkas ini. Kemudian untuk tan P, ya, tangan P, tangan adalah depan per samping. Depannya P akar 7, sampingnya P, awas, hati-hati, bukan 4 loh. Kalau 4 kan sisi miring, karena cross dengan atau berhadapan dengan sudut 90 derajat. Ya, tan P adalah depan per samping, berarti akar 7 dibagi AB. AB-nya adalah 3, berarti akar 7/3. Ini sudah baik ya. Walaupun ada akar tapi kan sebagai pembilang, maka tidak usah diatur lagi. Berarti ini sudah baik bilangannya. Jadi itulah tentang trigonometri dasar untuk bagian yang pertama. Ya, nanti akan kita sambung ya untuk trigonometri dasar bagian yang kedua. Namun ada beberapa yang penting yang perlu dihafalkan ini, yaitu terkait dengan sudut istimewa. Jadi setiap sudut apapun sebenarnya itu mempunyai nilai sin, nilai cos, dan nilai tan. Baik itu 0 derajat, 1 derajat, ya sudut 51 derajat. Ya. Tapi dikenal ini ada yang disebut sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu meliputi apa saja? Meliputi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini harus dihafalkan atau dimengerti. Ya. Baik, kita lihat tabelnya ini. Ya. Sudut untuk 0. 0 derajat itu sinnya 0, cosnya 1, tangannya 0. Sudut 30 derajat, ini sinnya setengah, cosnya akar 3/2, untuk tannya, tangannya akar 3/3. Sudut 45 derajat, untuk sinnya akar 2/2, untuk cosnya akar 2/2. Sama memang, untuk 45 sama. Kemudian untuk tangannya 1. 60 derajat, untuk sinnya akar 3/2, untuk cosnya setengah. Kemudian untuk tangannya adalah akar 3, sudut 60 derajat. Dan sudut 90 derajat, ini sinnya 1, cosnya 0, tangannya tidak ada atau tidak terdefinisi. Ini harus kita hafalkan karena ini nanti akan kita gunakan untuk trigonometri dasar bagian yang kedua maupun digunakan di mata pelajaran yang lain karena ada yang menggunakan konsep sinus, kosinus, atau tangen diterapkan di mata pelajaran yang lain. Jadi inilah yang kita sampaikan untuk tutorial tentang trigonometri bagian yang pertama. Kita bisa mengulang ya, lagi tentang penjelasan ini supaya akan menjadi lebih paham. Kita rasa demikian dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.